Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kembali lagi di sini bersama Bu Anis Wulandari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Baik anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Pastinya ingat ya, karena baru kemarin kita pelajari. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Coba kamu perhatikan gambar ini. Ciri-ciri apa yang kamu temukan? Silakan diamati terlebih dahulu. Di situ ada gambar ayam yang sedang makan, ada telur ayam, ada Siti dan Ayah Siti yang memberi makan ayam, ada ibu yang menyiram tanaman. Nah, apa hubungannya dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut dengan gambar ini? Coba kamu perhatikan ya. Pada gambar kita temukan bahwa tumbuhan memerlukan air. Contoh dalam gambar atau dibuktikan dengan ibu menyiram tanaman. Selanjutnya, ayam memerlukan makanan. Contoh dalam gambarnya yaitu Ayah dan Siti sedang memberi makan ayam. Kemudian ciri yang ketiga di situ ayam berkembang biak. Dibuktikan pada gambar yaitu adanya jerami untuk ayam bertelur. Ada jerami dan ada telur ayamnya ya tadi. Jadi membuktikan bahwa ayam berkembang biak. Kemudian manusia berkembang biak. Contoh dalam gambar ada keluarga Siti, ayah, ibu, dan Siti. Kemudian ayam juga memerlukan makanan. Di gambar tadi ada, maksud Bu Anis, ayam memerlukan minuman ya. Tadi makanan sudah, ayam memerlukan minuman. Di situ ada tempat minumnya ayam. Kemudian hewan dapat bergerak, ayam dapat bergerak. Contoh gambarnya, ayam nampak menuju makanan dengan cara berjalan mendekati makanan. Baik anak-anakku, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Nah, sekarang amati kedua gambar berikut ini. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Coba kamu perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada gambar Siti dan keluarganya sedang makan bersama yang telah disiapkan oleh ibunya Siti. Sedangkan yang gambar kedua ada ayam, ada anak ayam sedang makan makanan di sekitarnya. Dan juga ada telur ayam. Apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Coba kamu amati gambarnya. Kemudian persamaannya apa ya? Jadi anak-anakku, jika berdasarkan gambar ini, ada persamaan bahwa manusia dan hewan sama-sama membutuhkan makan. Ya, memerlukan makanan. Terlihat di gambar yaitu Siti dan keluarganya makan, makanan yang sudah disiapkan oleh Ibu Siti. Kemudian di gambar kedua, ayam dan anak ayam sedang makan juga. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makan, ya. Kemudian kamu perhatikan
hubungan kedua gambar. Ya, adanya kedua gambar tersebut ada saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Kalau gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanannya bisa berasal dari makhluk lain. Kemarin kita sudah belajar bahwa makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Gambar yang kedua menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur menjadi anak ayam. Selanjutnya tumbuh jadi ayam dewasa. Jadi, pada gambar pertama di sini, keluarga Siti membutuhkan makanan. Makanannya berasal dari makhluk lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, makanannya bisa juga berasal dari daging ayam, telur ayam, atau dari tumbuhan, yaitu dari sayur mayur, seperti itu. Kalau gambar kedua menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur menjadi anak ayam, telurnya bisa dimakan oleh manusia, seperti itu. Selanjutnya, berkembang biak dan tumbuh. Kamu perhatikan gambar, ini adalah gambar ayam. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Ya, anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Jadi perkembangbiakan ayam di sini dari telur, kemudian menjadi anak ayam, kemudian setelah dewasa menjadi ayam dewasa, kemudian kalau ayam betina akan menghasilkan telur kembali, telur tersebut akan menetas menjadi anak ayam dewasa, bertelur lagi, dan seterusnya. Itu mengalami perkembangbiakan. Kemudian kita dapat melihat anak ayam yang lucu dengan menyanyikan lagu anak ayam. Kalian tahu ya lagu anak ayam? Coba kita nyanyikan bersama-sama. Kalian boleh sambil bernyanyi, sambil menari, sambil tepuk tangan ya. Anak ayam turunlah 6, pergi 1 tinggallah 5. Anak ayam turunlah 5, pergi 1 tinggallah 4. Anak ayam turunlah 4, pergi 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, pergi 1 tinggallah 2. Teman-teman, kalau anak ayamnya ada 10, pergi 1 tinggal berapa ayo? Ya tinggal 9 lah. Nah, kalau anak ayamnya ada 7, pergi 4, tinggal berapa coba? Tinggal 3. Sekarang kalau anak ayamnya 7 pergi semua, tinggal berapa? Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, pergi 1 tinggallah 1.
kita lanjutkan ya. Perhatikan. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Masih ingat ya bahwa panjang dan pendeknya bunyi itu disebut pola irama. Sekarang kamu perhatikan pada lagu Anak Ayam. Tanda panjang atau pendeknya bunyi, kamu perhatikan di tandanya. Tanda kotak pendek ini menandakan bahwa lagu dinyanyikan dengan bunyi pendek. Kalau tanda kotak panjang, berarti lagu dinyanyikan dengan bunyi panjang. Kamu perhatikan gambar bait pertama ya, yang sebelah kiri. Tek kotek kotek kotek. Ya, baris pertama. Bagian belakang panjang. Polanya yang pertama pendek dulu. Pendek, 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 panjang. Seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk baris yang kedua, anak ayam turun berkotek. Ya. Belakangnya juga panjang. Diulangi lagi yang baris pertama dengan ketiga. Tek, kotek, kotek, kotek. Anak ayam turun berkotek. Sama ya pola iramanya, baris pertama dan ketiga sama, baris kedua dan keempat juga sama. Coba kita lihat bait yang kedua. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Jadi pola iramanya pendek di awal, kemudian di akhir sendiri menggunakan bunyi yang panjang ya. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Jadi, daging dan telur ayam itu didapatkan dari hasil peternakan ya. Kita lihat sekarang contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Coba kamu perhatikan, peternakan A jumlah telurnya 3.000 per bulan. Peternakan B 1.500 per bulan. Peternakan C 3.500 per bulan. Peternakan D 2.000. Peternakan E 2.500. Sekarang perhatikan, peternakan mana yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Untuk mengetahui peternakan mana yang paling banyak, coba kamu perhatikan angka ribuannya. Di sini ada 3, 1, 3, 2, dan 2. Angka ribuan yang paling banyak yaitu angka 3. Tapi di sini ada yang peternakan A 3.000 dan peternakan C 3.500. Manakah yang paling banyak? Kamu cari atau kamu lihat ratusan yang paling besar. Di sini yang peternakan C ratusannya 5, peternakan A 0. Berarti yang paling besar adalah peternakan C 3.500. Kemudian peternakan mana yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Sama ya, kita lihat ribuannya dulu. Yang paling kecil adalah angka 1. Berarti di sini angka satunya cuma 1. Berarti yang paling kecil adalah peternakan B. Sekarang urutkan peternakan dari banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Urutkan dari
peternakan dengan hasil telur yang per bulan paling sedikit. Kita lihat ribuannya, yang paling sedikit adalah angka 1. Langsung saja kita tuliskan peternakan B, yaitu 1.500. Kemudian selanjutnya kita lihat yang paling kecil setelah angka 1 yaitu 2. Tapi di sini ada 2.000 dan 2.500. Kita lihat ratusannya yang paling kecil yaitu 0, berarti 2000 yaitu peternakan D. Selanjutnya pasti peternakan E 2500. Urutan selanjutnya kita lihat antara 3000 dan 3500. Yang paling sedikit adalah 3000. Peternakan A, kemudian peternakan C 3500. Ya, mengerti anak-anakku? Selanjutnya, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250, 1.250. Bagaimana cara membaca dengan nilai tempat? Kita lihat aturan nilai tempatnya dulu. Yang paling akhir, yang paling belakang sendiri, contohnya di sini 0, itu adalah menempati nilai satuan. Kemudian 5 di depannya, yaitu angka 5 menempati nilai puluhan. Kemudian 2 menempati nilai ratusan. Kemudian sebelum titik, yaitu angka 1 menempati nilai ribuan. Sehingga ketika kita membacanya dari depan, yaitu 1250, ya, karena angka satuannya 0 berarti langsung dibaca 50. 1250, ya. Sekarang pasangkan nama dan lambang bilangan dengan menghubungkan garis. Di sini ada 1.250. Ya, 1.250. Nah, bisa dibaca 1250. Selanjutnya ada angka 1.000, dibaca 1000. Sekarang 2.500 dibaca 2500. Nah, sekarang kita latihan ya. 4.750 dibaca, kita taruh atau kita letakkan di nilai tempat terlebih dahulu. Nah, ribuannya yaitu 4, ratusannya 7, puluhannya 5, satuannya 0. Ya. 4 menempati nilai ribuan, 7 menempati nilai ratusan, 5 menempati nilai puluhan, dan 0 menempati nilai satuan. Sehingga ketika dibaca menjadi 4.750. Baik, selanjutnya kalau dibacanya 8.417. Bagaimanakah lambang bilangannya? Kita letakkan di nilai tempat terlebih dahulu. 8.000 berarti ribuannya 8, 400, ratusannya 4, 17, berarti puluhannya 1 dan satuannya 7. Sehingga lambang bilangannya menjadi 8.417. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Kita juga sudah mempelajari cara membaca bilangan berdasarkan nilai tempat, ya. Sekian dulu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan rajin cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Gunakan masker saat keluar rumah dan selalu menjaga jarak. Baik, Bu Anis akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.